Jadi yang paling menyedihkan itu sebenarnya bukan dia di penjara gitu ya bro ya, tetapi dia sendiri bro ya, itu si pemuda yang namanya Arjun itu ya, itu dia malah enggak diaku sebagai pendukung capres dari nomor 02 bro. Emangnya pendukung saya yang ngancam? Itu jadi dia menggunakan foto profil. Emangnya pendukung saya yang mengancam? Jadi belum. Emangnya pendukung saya yang ngancam? Saya garis saya jelas, kita tidak tanggapi. Ya, kita tidak tanggapi. Ya. Oke, terima kasih. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bossy Y. Seperti biasa gitu kan, sebelum menonton video Bossy Y itu siapin kopi gitu kan, dan beberapa batang rokok ya bro ya, biar kita relax gitu kan. Nah tadi siang Bossy Y gitu kan sambil kerja ngebahas masalah seorang pemuda gitu kan, yang kemarin itu mengancam akan menembak kepala Anies Baswedan di akun sosial medianya tuh bro, iya kan. Itu pemuda itu sudah ditangkap bro, namanya Ajun gitu kan, Arjun namanya, Arjun apa namanya. Nah itu pemuda itu bro, iya kan, dia itu asal Jember Jawa Timur bro. Jadi si pemuda itu ditangkap polisi karena mengancam calon presiden, iya kan, daripada Anies Baswedan ya bro ya. Itu mau ditembak kepalanya katanya bro. Nah sebenarnya Bossy Y nggak mau bahas masalah si pemuda itu terlalu jauh gitu kan ya bro ya. Meskipun ya kan Bossy Y itu tidak pernah setuju gitu kan terhadap narasi seperti itu gitu ya bro. Karena bagi Bossy Y gitu kan, cara mengkritik itu bukan seperti itu bro ya. Kalau misalkan Bossy Y pendukung Anies Baswedan, pasti kan Bossy Y mengkritik capres yang lain tuh, tetapi bukan dengan cara ancam-mengancam bro. Itu menandakan orang itu nggak ada pikirannya gitu ya bro ya. Itu kalau menurut Bossy Y bro. Jadi yang paling menyedihkan itu sebenarnya bukan dia di penjara gitu ya bro ya, itu bagi Bossy Y gitu kan, tetapi dia sendiri bro ya, itu si pemuda yang namanya Arjun itu ya kan, yang akun TikToknya berjuang untuk Prabowo gitu kan, itu dia malah nggak diaku sebagai pendukung capres dari nomor 02 bro, Bapak Prabowo Subianto bro. Tadi Bossy Y lihat di Kompas TV gitu kan, ketika Pak Prabowo ditanya tentang hal tersebut gitu kan, Pak Prabowo bilang katanya itu bukan pendukung dia, bukan pendukung Pak Prabowo. Jadi itu si Arjun itu bro ya, udah ngedukung iya kan, meskipun tidak diaku, masuk penjara pula, malah nggak diaku bro sama Pak Prabowo bro. Ini gimana ini kan? Nah bagi Bossy Y ya kan, itu sebenarnya nggak aneh bro ya. Berkali-kali Bossy Y bikin video gitu kan, Bossy Y ini 2 kali dukung Prabowo bro ya. Tetapi Bossy Y nggak fanatik bro ya. Dari dulu Bossy Y tidak pernah fanatik yang namanya dengan politik bro. Nggak bisa fanatik kalau Bossy Y gitu kan. Nah Bossy Y ini pendukung Prabowo ya kan, itu 2 periode ya kan. Meskipun kalah, Bossy Y tetap pendukung Prabowo tuh sampai 2019 gitu kan, karena Bossy Y ingin ganti presiden pada saat itu gitu kan. Nah pada saat 2019 iya kan, itu ada yang namanya tragedi Mei bro ya, kalau masih ingat ya, dimana ada ribuan pendukung Prabowo Subianto gitu kan, yang memperjuangkan hak-haknya gitu kan, dimana merasa ada kecurangan di Pilpres tahun 2019. Itu tragedi Mei itu bro iya kan, itu dimana banyak sekali pendukung Prabowo Subianto gitu kan yang meninggal dunia bro, ratusan orang luka-luka bro. Jadi bayangin ya, itu pendukung Prabowo tuh, saking belanya gitu kan, saking belanya kepada Pak Prabowo bro. Bahkan kemarin yang dibahas oleh capres nomor 1 Anies Baswedan gitu kan, yang namanya siapa tuh Bossy Y lupa, katanya itu apa namanya, belum cukup umur. Yoh, yang namanya pendukung itu nggak harus nyoblos bro, yang namanya pendukung itu nggak mesti punya suara gitu kan, karena presiden itu iya kan, dia akan mengurus seluruh rakyat Indonesia tuh, bukan hanya yang punya suara gitu kan yang diurus sama presiden kan, begitu bro. Tetapi mereka juga ya kan yang di bawah umur itu adalah rakyat presiden tuh gitu kan. Tapi katanya itu kemarin karena lagi viral ya kan, Harun Ar-Rasyid namanya bro ya, Harun Ar-Rasyid gitu kan, katanya itu belum cukup umur, masih SMP gitu kan. Jadi ngeles gitu kan, itu tim Prabowo itu ngeles gitu bro. Nggak bisa begitu bro, yang namanya pendukung itu nggak bisa dilihat dari apakah dia memberikan suara atau enggak gitu kan, nggak bisa begitu bro ya.
Jadi kembali ke tadi gitu kan, tragedi Mei gitu kan, dimana banyak pendukung Prabowo bro yang meninggal dunia, iya kan. Jadi kalau dibandingin sama si Arjun ini kan, si Arjun ini gitu kan, ini si Arjun ini belum seberapa bro ya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Dia dibanding dengan pendukung Prabowo tahun 2019 tuh, tetap pada saat 2019 itu Pak Prabowo juga seolah-olah cuek gitu kan. Cuek, bahkan yang paling sakit hati itu bro ya, dimana banyak pendukung Prabowo yang berkorban, itu Prabowo malah masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo bro. Itu salah satu yang bikin Bosiwai sekarang nggak mendukung Prabowo gitu kan, karena dia telah mengkhianati para pendukung Prabowo yang menginginkan Prabowo tetap berada di jalan oposisi bro. Kan dulu kan pendukung Prabowo inginnya Prabowo di luar pemerintahan tuh, tapi Pak Prabowo malah masuk bro, jadi menteri bro. Dulu bilang katanya akan timbul tenggelam bersama rakyat, basi itu bro. Ya toh faktanya dia jadi menteri kan begitu ya bro ya, jadi anak buahnya Pak Jokowi gitu kan. Jadi buat si Arjun gitu kan, yang kemarin atau tadi itu ditangkap polisi hanya karena membela Prabowo, itu belum seberapa ya Arjun ya. Meskipun kita bisa merasakan gitu kan betapa sakit hatinya bro si Arjun ini ya bro ya. Ya sebenarnya sih dia juga ingin mengkritik gitu kan, mengkritik lawan dari Pak Prabowo sebagai dukungan dia gitu kan. Cuman orang itu kan bro, kadang kalau dia nggak bisa berpikir iya kan, maka dia emosi gitu kan, sehingga yang timbul adalah kalimat-kalimat yang pada akhirnya gitu kan, kalimat-kalimat yang mengancam tuh. Dan pada akhirnya juga dia malah kena pidana gitu kan bro, karena mengancam nyawa seseorang itu ada kuhapnya bro ya, ada undang-undangnya bro gitu kan. Dan Bosiwai juga gitu kan, kalau di luar mengancam Bosiwai setuju-setuju aja gitu bro ya, mengkritik sekeras apapun Bosiwai setuju-setuju aja gitu kan. Yang penting konteksnya adalah kebijakan gitu ya bro ya. Itu sih kalau menurut Bosiwai gitu ya bro. Dan Bosiwai juga tidak pernah setuju terhadap siapapun gitu kan, yang mengancam ya kan, terus bicara tentang pribadi orang, personal orang, itu bukan begitu sih bro ya kalau cara mengkritik ya. Kecuali kita curhat sama teman tuh, baru kita tumpah ruahkan tentang kepribadian kita kan begitu bro. Tapi kalau masalah politik, kebijakan pemerintah itu nggak ada hubungannya bro, karena yang kita kritik adalah jabatannya bro. Jabatan itu sementara gitu ya bro ya. Kalau manusianya itu kan absolut tuh, tapi jabatannya yang kita kritik gitu kan. Kalau manusianya kita itu setara bro ya. Kita punya harga diri gitu kan, dia juga punya harga diri, itu manusianya bro. Tapi kalau jabatannya bro, kita harus kritik bro, karena jabatan dia gitu kan, itu yang pada akhirnya akan membuat kebijakan, dan kebijakan itu yang menjadi sebab gitu kan, tenang atau tidaknya kita gitu kan, senang atau tidaknya kita, itu berdasarkan kebijakan ya kan. Soal ekonomi misalnya gitu kan, kalau kita nggak kritis ya tiba-tiba harga beras naik ya kan, BBM naik kan begitu bro. Jadi soal kebijakan, karena kebijakan itu dihasilkan oleh jabatan para calon pejabat publik tuh ya kan, atau para pejabat publik gitu ya bro. Jadi buat siapa tadi namanya, si Arjun gitu kan, jadi bagi Bosiwai itu belum seberapa gitu kan. Kalau cuma di penjara, itu dari tahun 2019 itu banyak pendukung Pak Prabowo yang di penjara, yang luka-luka, yang meninggal dunia bahkan gitu kan, tapi Pak Prabowo cuek gitu kan. Oke bro, jadi ini sebenarnya bentuk keprihatinan Bosiwai terhadap si Arjun yang mengancam akan menembak Anies Baswedan, dan pada akhirnya dia malah tidak diaku sebagai pendukung Prabowo Subianto oleh Capres 02, yaitu adalah Bapak Prabowo itu sendiri ya bro ya. Oke bro, hanya ini yang ingin Bosiwai ucapkan gitu kan. Dah.